minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul dalam rangka insyaallah desiminasi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru yang hadir, yang berkenan. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah bisa menyempatkan waktunya di jam-jam sibukannya. Sekali lagi mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu sudah diluangkan waktunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Sekali lagi saya mohon maaf dengan waktunya. Sebelum kami lanjutkan tentang desiminasi ini, nanti ada pengarahan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak kita semua, Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelumnya atas nama sekolah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Holid atas terlaksananya kegiatan ini, di mana diseminasi budaya positif itu bagaimana lingkungan sekolah dan pola kerja kita semuanya dapat terjalin dengan baik, baik dari sisi komunikasi ataupun keyakinan yang dilakukan, baik itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Pak Holid sebagai salah satu CGP angkatan 11 tentunya kehadiran Pak Holid harus bisa memberikan atau menunjukkan eksistensi calon guru penggerak supaya sekolah kita itu dapat berkembang dengan baik. Walaupun geraknya calon guru penggerak itu tidak hanya dari satu sisi saja, tetap kerjasama dari Bapak Ibu semuanya adalah berkomitmen untuk menjaga supaya budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bahwa seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif. Yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif ini. Jadi disiplin memang harus tepat waktu dalam suatu kegiatan itu harus maksudnya kalau masuk peserta jam
kulumpatan orang kalian nu ada teh ternyata di rumah teh punya kebutuhan-kebutuhan yang mereka gagal dapatkan di rumah. Nah, kita baca. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sama Pak dengan saya. Kenapa kita di sekolah mungkin teknik, mungkin kita itu gagal misalkan. Apa kira-kira? Kebawa emosional kebawa ke sekolah. Nah, di rumah ada permasalahan. Udah anaknya mau sekolah buang jajan lah, yang fokus yang enggak. Di sekolah gagal kadang-kadang pusingnya. di sekolah sudah dicarekan. Nah, gitu. Jadi kebutuhan kita mungkin gak cukup, akhir dibawa ke sekolah. Lampiasan di depan. Kepelampiasan ke Anda. Sesuatu yang ini kan sehingga di sini biasanya. Tapi memang kalau kita makan sudah dewasa, sudah punya ilmunya, jadi tidak tarik profesional. Maka anak kan sadar itu. Kalau kita makan pasti nggak ada semua orang yang tidak punya masalah. Kelihatannya kayak seperti biasa, ada masalah sama. Cuma memang tipe-tipe awas ya mah di apa masalahnya seperti ini tipe B sampai. Dan di dunia mah udah capek itu laksana. Nanti istirahat al mautu roha, maut adalah kayak istirahat gitu. Karena di payung tenang mah ya tak kudu. Lanjut ya jadi kebutuhan dasar mereka lah yang gagal ya lanjut. Nah kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang, rasa ingin diterima, kepenguasaan, kebebasan, kesenangan. Pernah Bu Adin di kelas 2 seanak itu, mungkin Bu Adin sudah cerita pernah, anak itu memang ada banyak masalah itu di sekolah, mungkin jarang nulis, alim nulis. Pernah ditanya, ternyata itu kebutuhan bertahan hidupnya nggak ada, belum terpenuhi survivalnya. Seperti survival kan bertahan hidup, dia tuh belum makan, belum sarapan. Akhirnya apa? Dia mau nulis. Terus ada lagi yang anak itu kasih sayang dan rasa ingin diterimanya ke guru, usaha, karena di rumahnya dia tidak diadakan ya. Jadi peluk ke orang tuanya, maka di sekolahnya hayang dipeluk orang tua, ke satu guru gitu, hayang diperhatikan, kadang-kadang ngajakeun supaya diperhatikan, supaya hei gitu. Karena banyak yang gagal dari sini, ingin jadi penguasa, ingin berpuasa, kemudian kebebasannya mungkin di sekolah mah, di rumah mah kemana kadang oke di rumah mah dan sebagainya, sudah diharang wae memputus asa kamu orang tua lu pasang. Nah ini lanjut, kita nanti ada studi kasusnya ya. Nah ini bukan buktinya ya, tapi Ibu Juleha sebut saja ya, bukan buktinya, tapi sering aja Ibu Juleha. Nah Ibu Juleha itu guru kelas WK, guru kelas wali kelas ya, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulang satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Siangnya bawa bekal tapi minta wae. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Juleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa? Kira-kira. Satu, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Pendekatan dulu dengan anaknya. Pendekatan dulu dengan anaknya. Kemudian berbicara, terus ditanya keadaan di rumah. Terus apa kira-kira alasan Doni tak minta itu? Karena mungkin bekal makanan ini temannya lebih menarik. Lebih
ditarik, apalagi? Saya ingin mencoba. Oh, ingin mencoba. Oke, kita coba biar cepat. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pohon orang tuanya mereka bekal, mereka bekal jajan, uang jajan, oke, jadi bere, maka tak, tapi bisa. Akhirnya apa? Akhirnya teh, kamu kelas 1 kelas 2 marawan, nangis ya, dan sebagainya. Saya padahal mah memang kita ya, katanya memang bagus mah kita tuh mempersiapkan si anak itu. Tapi kan ya makan gratis nanti ada ya bulan Oktober ya. Oke lanjut. Wani. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan anak kasih sayang. Padahal ingin diperhatikan sama guru, ingin diperhatikan sama orang tua, kan ya, supaya dilaporkan, supaya orang tua mau bekal, di bekalan. Padahal lagi boro-boro di bekalan jadi suka digebokan, itu bisa ditambah dicarikan. Itu teh mana? Orang tua mungkin kitanya yang belum paham. Kita sebagai guru yang belum paham, belum memahami. Mungkin kita sebagai orang tua juga kadang-kadang menyalahkan anak. Itu. Sebenarnya kalau lihatnya, lamun anak salah, menyalahkan anak. Dan anak macam dihisap, gitu kan? Anak macam bukan salah, bahkan cat balik. Kita mah sebenarnya nyalahkan segala rupa. Padahal anak mah yang belum balik, anak mah belum dihisap, itu orang tua anak. Nah lanjut. Karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ingin berkuasa supaya takut. Karena apa? Itu kebutuhan manusia, semua kebutuhan manusia ingin berkuasa. Jadi, cuman itu ada yang kuasanya itu dicegah dengan takwa, ada yang dicegah dengan mungkin pendidikan, ada dengan itu tadi ya motivasi yang eksternal. Yang paling bagus adalah internal yang kita sadar sendiri. Maksud yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya mungkin mawa yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena dia ingin mencoba makanan temannya. Dengan beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bebas, saya bebas lawan naik, itu yang dirasakan. Itu. Lanjut, yang kelima. Karena dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena dia ambil makanannya, dia menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Ayah gitu udah. Ayah kan ayah supaya udah kecil. Ayah kan supaya sering mereka. Jangan disebut namanya kan. Ada seperti itu anak teh. Gak aja. Hei, supaya nangis. Karena itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Maaf pada Pak. Resep banyak hal yang saya tahu pemberian suri. Itu sebetulnya si anak itu sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Itu. Ya, Ibu, itulah yang lanjut yang berikutnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima keempat. 4 ya. Ya, biar cepat ya. Posisi kontrol restitusi. Nah, lanjut berarti. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 1, guru ada yang sebagai penghukum. Kita ada posisi mana? Ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman. Ada guru sebagai pemantau. Ada guru sebagai manajer.
Coba buat ini contoh-contohnya ada di sini. Nih, ya next. Nih contoh, kelihatan nggak? Kelihatan. Tidak. Kurang berbuat. Coba. Nah, lanjut. Cukup aja. Nih, contoh ya, sebagai guru, sebagai penghukum, kata-katanya, biasanya perbuatannya menghardik. Kecilin aja. Boleh. Kecilin aja, kelihatan nanti bacain aja. Nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Suka bapak ngiling ngaji misalnya. Nah itu penghukum. Kemudian hasilnya si anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia itu berbohong. Dari api pak, si itu dan sebagainya. Murid akan hasil kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Kenapa dia jadi suka tidak marah-marahnya beres ya. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahannya. Suka tidak, pasti gitu. Marah, bicarakan, terus itulah guru sebagai penghukum. Ada guru pembuat rasa bersalah. Guru berbuat berceramah mengatakan, saya kecewa dah sama kamu. Kenapa kamu gini? Saya merasa kecewa. Ibumu merasa kecewa, bapakmu merasa kecewa sama kamu misalkan. Nah, terus guru kata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, capek, ibu stres dan sebagainya. Gitu teh. Pembuat bersalah kepada anak. Ya, supaya apa? Anak merasa, perbuatan kita salahnya. Nah, menyembunyikan dan menyangka berbohong kasih nanti. Bisikannya ibu dan sebagai berbohong. Kali kaitan dengan dunia berkualitas, murid melelahkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu. Dampaknya pada murid merasa rendah diri akhirnya. Nah, kurang pede, ada berbuat gitu tuh. Karena bisa stres, bisa dengan teman, ada guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kata-katanya, ayo lakukan dengan ibu, buat ibu, buat orang. Kemudian masa kamu tidak mau, ingin ibu tidak pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu. Terus hasilnya akan ketergantungan sama orang lain. Tergantungan kepada kita sebagai gurunya. Akhirnya murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya ternyata begitu lemah. Akhirnya bapak pada muridnya lemah karena ketergantung ke guru, tidak mandiri. Akhirnya selalu kumaha guruna. Ada yang keempat, pemantau, menghitung, mengukur. Dia kesal. Apa peraturannya? Disuruh buat. Dia masih sebagai pengatur. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Lamun ayat guruna, pasti bakal tertib guruna gogo ada pengawas, guru sebagai pengawas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan sebagainya. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir adalah yang paling kita harus miliki adalah guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira yang dilakukannya bagus apa enggak? Nanti ada disebutkan sebagai manajer, nanti ada lebih jelasnya. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tanya lagi. Terus hasilnya akan menguatkan dirinya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi muridnya sadar, cara supaya orang berubah dia dan sebagainya. Dampak pada murid mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Akhirnya dia berpikir, caranya berbuat baik. Lanjut. Posisi kontrol ini yang kelima ya. Dua lagi.
Posisi kontrol ya institusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita bukan hukum lagi, tapi sebagai manajer. Lanjut, Bani. Posisi kontrol institusi, aku lupa kan, orang-orang dulu ternyata di rumah nanti punya kebutuhan-kebutuhan yang mereka gagal dapatkan di rumah. Nah, kita baca. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, kebajikannya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sama Pak dengan saya. Kenapa kita di sekolah mungkin teknik, mungkin kita itu gagal misalkan. Apa kira-kira? Kebawa emosional kebawa ke sekolah. Nah, di rumah ada permasalahan. Udah anaknya mau sekolah buang jajan lah, yang fokus yang enggak. Di sekolah datang kadang-kadang pusingnya. di sekolah sudah dicari. Jadi kebutuhan kita mungkin gak cukup, akhirnya dibawa ke sekolah. Lampiasan di depan. Kepelampiasan gak ada. Sesuatu yang ini kan sehingga di sini biasanya. Tapi memang kalau kita kan sudah dewasa, sudah punya ilmunya, jadilah tarik profesional. Maka anak kan sadar itu. Kalau kita makan pasti semua, nggak ada semua orang yang tidak punya masalah. Kelihatannya kayak sendiri biasa ada masalah sama. Cuma memang tipe-tipe awas ya di apa masalahnya seperti ini tipe B sampai. Dan di dunia mah udah capek itu sana. Nanti istirahat al-mautu roha, maut adalah kayak istirahat gitu. Karena di payung tenang ya tak dulu. Lanjut ya jadi kebutuhan dasar mereka lah yang gagal ya. Lanjut. Nah, kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang, rasa ingin diterima, kepenguasaan, kebebasan, kesenangan. Pernah Bu Adin di kelas 2 seanak itu, mungkin Bu Adin sudah cerita pernah, anak itu memang ada banyak masalah itu di sekolah, mungkin jarang nulis, alih nulis. Pernah ditanya, ternyata itu kebutuhan bertahan hidupnya nggak ada, belum terpenuhi survivalnya. Seperti survival kan bertahan hidup, dia tuh belum makan, belum sarapan. Akhirnya apa? Dia mau nulis. Terus ada lagi yang anak itu kasih sayang dan rasa ingin diterimanya ke guru, usaha, karena di rumahnya dia tidak diadakan ya. Jadi peluk ke orang tua, maka di sekolahnya hayang dipeluk orang tua, ke satu guru gitu, hayang diperhatikan, kadang-kadang ngajakeun supaya diperhatikan, supaya hei gitu. Karena banyak yang gagal dari sini, ingin jadi penguasa, ingin berkuasa, kemudian kebebasannya mungkin di sekolah mah, di rumah mah kemana kadang oke di rumah mah dan sebagainya, supi halang wae membutuh sasakam orang tua lu pasang. Nah ini lanjut, kita nanti ada studi kasusnya ya. Nah ini bukan betina ya, tapi Ibu Juleha sebut saja ya, bukan betina, tapi setting aja Ibu Juleha. Nah, Ibu Juleha itu guru kelas WK, guru kelas wali kelas ya, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulang satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Siangnya bawa bekal tapi minta wae. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Juleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa? Kira-kira. Satu, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Pendekatan dulu dengan anaknya.
pendekatan dulu dengan anaknya. Kemudian seperti bicara, terus ditanya keadaan di rumah. Terus apa kira-kira alasan Doni minta itu? Karena mungkin bekal makanan itu temannya Lebih menarik, apalagi mungkin rasa ingin mencoba. ingin mencoba. Oke, kita coba biar cepat. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pohon orang tuanya mere bekal, mere bekal jajan, ke uang jajan oke jadi bere, maka tak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya teh kamu kelas 1 kelas 2 marawan nangis ya, dan sebagainya. Saya padahal mah memang kita deh. Katanya memang bagus mah kita tuh mempersiapkan si anak itu tadi. Tapi kan ya makan gratis nanti mah ada yang bulan Oktober ya. Oke lanjut. Wani. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan anak kasih sayang. Padahal ingin diperhatikan sama guru, ingin diperhatikan sama orang tua, kan ya, supaya dilaporkan, supaya orang tua mau bekal, dibekal. Padahal lagi boro-boro di bakalan jadi suka digebokan, itu bisa ditambah dicarikan. Itu teh mana orang tua mungkin kitanya yang belum paham, kita sebagai guru yang belum paham, belum memahami itu. Mungkin kita sebagai orang tua juga kadang-kadang menyalahkan anak. Itu. Sebenarnya kalau lihatnya, lalu anak salah teh menyalahkan anak, dan anak macam dihisap, gitu kan? Anak mata bukan salah, bahkan cari balik kita mau sebenarnya nyarekan segala rupa. Padahal anak mah yang belum balik, anak mau belum dihisap, itu orang tua anak. Nah lanjut. Karena temannya jadi takut dengan dia yang menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ingin berkuasa supaya takut. Karena apa? Itu kebutuhan manusia, semua kebutuhan manusia ingin berkuasa. Jadi, cuman itu ada yang kuasanya itu dicegah dengan takwa, ada yang dicegah dengan mungkin pendidikan, ada dengan itu tadi ya motivasi yang eksternal. Yang paling bagus adalah internal yang kita sadar sendiri. Maksud yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya mungkin mawa yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya. Dengan beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bebas, saya bebas lawan naik, itu yang dirasakan. Itu. Lanjut, yang kelima. Karena dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena dia ambil makanannya, dia menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Ayah gitu udah. Ayah kan ayah supaya udah seceri. Ayah kan supaya sering ya. Jangan disebut namanya kan. Ada seperti itu anaknya. Gak aja. Hei, supaya nangis. Karena itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Maaf pada Pak. Resep yang harian cerita mana pembalian suri. Itu sebetulnya si anak itu sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Itu. Ya, Ibu, itulah yang selanjutnya yang berikutnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima keempat. 4 ya. Ya, biar cepat ya. Posisi kontrol restitusi. Nah, lanjut Bu Ani. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru
Satu, guru ada yang sebagai penghukum. Kita ada posisi mana? Ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman. Ada guru sebagai pemantau. Ada guru sebagai manajer. Coba buat ini contoh-contohnya ada di sini. Nih, ya next. Nih contoh, kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak. Coba. Dah, lanjut. Cukup aja. Nih, contoh ya, sebagai guru, sebagai penghukum, kata-katanya, biasanya perbuatannya menghardik. Kecilin aja. Boleh. Jadi aja kelihatan nanti bacain aja. Nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Suka bapak ngiri ngaji misalnya. Nah itu hukum. Kemudian hasilnya si anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia berbohong. Dari abdi pak, si itu dan sebagainya. Murid akan hasil kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Kenapa dia jadi suka tidak marah-marah beres ya. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahannya. Suka tidak, pasti gitu. Marah, dicarekan, terus itulah guru sebagai penghukum. Ada guru pembuat rasa bersalah. Guru berbuat berceramah mengatakan, saya mau kecewa dah sama kamu. Kenapa mama gini? Saya merasa kecewa. Ibu mau merasa kecewa, bapak mau merasa kecewa sama kamu teh misalkan. Nah, terus guru kata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, capek, ibu teh capek, ibu teh stres dan sebagainya. Pembuat bersalah kepada anak, ya, supaya apa? Anak merasa, perbuatan kita salahnya. Nah, menyembunyikan dan menyangka berbohong masih nanti. Bismillahnya ibu dan sebagainya berbohong. Kali kaitan dengan dunia berkualitas, murid melelahkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu. Dampaknya pada murid merasa rendah diri akhirnya. Nah, kurang pede, ada berbuat itu tuh, karena bisa stres, bisa dengan teman. Ada guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kata-katanya, ayo lakukan dan ibu, buat orang. Kemudian masa kamu tidak mau, ingin ibu tidak pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu. Terus hasilnya akan ketergantungan sama orang lain, tergantungan kepada kita sebagai guru. Akhirnya murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya ternyata begitu lemah. Akhirnya bapak pada muridnya lemah karena ketergantung ke guru, tidak mandiri. Akhirnya selalu kumaha guruna. Ada yang keempat, pemantau, menghitung, mengukur. Wah, ya besar. Apa peraturannya? Ini suruh buat. Dia masih sebagai pengatur. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Lamun ayat guruna, pasti bakal tertib guruna go. Tapi ada pengawas, guru sebagai pengawas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kan ada dan sebagainya. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir adalah yang paling kita harus miliki adalah guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira yang dilakukannya bagus apa enggak? Nanti ada disebutkan sebagai manajer, nanti ada lebih jelasnya. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tanya lagi. Terus hasilnya akan menguatkan dirinya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi muridnya sadar, cara supaya orang berubah dan sebagainya. Dampak pada
para murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Akhirnya kita berpikir kumaha carana berbuat baik. Lanjut. Nah, posisi kontrol ini yang kelima ya. Dua lagi. Posisi kontrol yang sesuai. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita bukan hukum lagi, tapi sebagai manajer. Lanjut, Bani. Posisi kontrol restitusi, kita kan mendukung murid supaya dia mencari solusinya. Untuk lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, lanjut. Nanti ada di sana. Nah, segitiga restitusinya seperti ini. Yang terakhir ini ya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, makanya kita itu sebetulnya sebelum ini harus membuat dulu keyakinan kelas. Buat dengan anak-anak keyakinan kelas yang positif-positif sehingga nanti bisa menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi ini. Karena apa? Nantinya akan menanyakan keyakinan yang kita lakukan. Lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Wah, ini seperti ini contohnya. Iya. Terus lanjut. Next. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Jadi menstabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, kata-katanya seperti itu biasanya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi menyalahkan dulu budak, jadi menstabilkan identitasnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kata-kata ini supaya anak itu stabil dulu. Kemudian lanjut. Assalamualaikum. Validasi tindakannya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya, nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kalau boleh nanti ditonton lagi videonya yang sudah di-share. Nah, itu adalah menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, menanyakan keyakinan terakhir. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Berikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik ya, tadi punya dia dalam dirinya atas keyakinan ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kurang tadi tadi dipancing lah. Lanjut Wani, contohnya kata-katanya apa nilai yang kita percayai di sekolah ini. Makanya kita itu sudah membuat keyakinan kelas atau apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Nilai apa yang telah kita sepakati? Tanggung jawab, disiplin, sopan, santun. Kelas yang ideal itu seperti apa?
biasanya nanyain kelas yang idealnya seperti apa harusnya. Masih gimana Bu? Nyaman, tidak banyak ngobrol, misalkan yang biasa ini jawab nanti keyakinan, oh seperti ini Bu, Pak. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kayak gimana? Dia menyanyikan keyakinan itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Itulah segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat videonya ya tentang pas sudah nonton sebagian tentang restitusi segitiga restitusi. Nah, dari yang tadi dibahas, guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Kebetulan PMM kita tentang budaya positif, nyambung sebetulnya yang kita tempuh. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita mau di mana. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu mungkin itulah mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, ada diskusi dari Ibu. Kelas 1, kelas 2 ada belum paham lah gitu. Ada yang bisa jawab? Kak, ada. Untuk usia kelas 2 ini masa anak-anak kan lebih kental pada masa belum bisa berbicara untuk apa yang dia kejadian diungkapkan. Makanya guru itu ini tetap ada kerjasama komunikasi antara orang tua, gitu. Yang itu yang penting. Karena kalau kita tangani siswa sendiri tadi, walaupun dia itu permasalahan ngambek-ngambek di kelas, nangis di kelas, dia tidak akan bisa mengungkapkan perasaannya, isi hatinya. Makanya seorang guru tetap ada koordinasi kerjasama dengan orang tua. Ada apa di balik ini? Nah, itu untuk usia kelas 1, kelas 2. Berbeda dengan usia 4, 5, 6. Nah, itu barangkali solusinya antara ini Kolaborasi dengan orang tua. Ada lagi yang lain? Membuat kelas yang lebih menyenangkan supaya anak tertarik dengan materi yang disampaikan. Jadi itu bisa ya. Jadi menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau yang menyenangkan. Ada lagi? Jadi kemudian untuk supaya di kelas lebih lebih disiplin lagi, bahwa satu dari Pak Redi kita harus berkolaborasi dengan orang tua tentang permasalahan anak. Yang kedua, mungkin kita memvariasikan pembelajarannya, ya, metodenya, strateginya yang lebih lagi berpihak pada murid. Dari kebutuhan tadi, ada kebutuhan anak yang senang, gitu kan? Nah, bagaimana pembelajaran kita pun supaya senang? Dia ajak main masa, nagih, Ibu. Ya, itu betul kata Bu Sri tadi. Pembelajaran kita harus lebih variatif. Supaya apa? Supaya si anak itu fokus terhadap belajarnya, tidak jenuh. Nah, boleh nanti mungkin bisa dibuat juga kemudian keyakinan kelas itu. Karena anak kan bisa dengan kata-kata sederhana aja, ya. Misalkan kamu bahasanya menjaga kebersihan itu apa, gitu kan, supaya apa? Kata-kata yang mudah dicerna aja. Dengan bahan yang 5 profil pelajar Pancasila kan terlalu itu yang mudah dicerna aja. Kita buat sepakatnya di kelas harus gimana. Tapi dibuat memang bersama-sama dengan anak. Kalau kita buat sendiri, kita terlibat, anaknya terlibat, anaknya tahu yang
ini kita sepakat semuanya. Tadi ketika ada apapun, ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Apa nih nilai kebajikannya? Nah, jadi ingat semua kaitkan dengan nilai kebajikannya. Tanggung jawab nggak? Karena tahu lah anak tanggung jawab seperti apa sih tanggung jawabnya kita jelaskan. Ini Bapak ada tambahan? Lain? Itu cukup? Ada pertanyaan lagi nggak? Apa kita cukupkan? Ada permasalahan mungkin nggak? Ada. Mumpung ada waktu. Dilihatkan sama kita bahwa anak itu sakit gitu ya. Misalnya gini, masuk angin nih, masuk angin udah dia habis dikrok gitu sampai dikirnya tiba-tiba ada anak yang satu berdekatan tetanggaan rumahnya dia bilang, Bu, anak itu tidak masuk sekolah. Dia tadi lari-lari terus disuruh ibunya menjaga adiknya. Setelah itu dia main ke sawah, lari-lari seperti dia tidak sakit. Itu solusinya seperti apa Pak Ustadz? Soalnya orang tua juga sepertinya mendukung. Iya, gitu. Bukannya kita mengarahkan anak itu harus sekolah, malahan dia menutupi gitu. Bahkan bisa jadi dia mendoakan anaknya yang sudah bugar itu sakit. Bagaimana solusinya? Itu supaya dia supaya orang tuanya itu memotivasi anak, terus dia bisa berkata dengan jujur lah gitu istilahnya. Jangan sampai mendoakan anak yang sedang bugar dia berkata sakit, kan setidaknya ucapan orang tua itu ya adalah doa gitu. Nah solusinya seperti apa gitu supaya nanti pas kita pendekatan sama orang tuanya menyampaikannya enak gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada dari teman-teman yang menambahkan tentang permasalahan anak yang memang setiap hari apa tuh? Setiap minggu kadang. Tapi nggak setiap Sabtu enggak? Iya itu. Sabtu minggu nih. Misalkan hari Jumat tidak masuk, Sabtu tidak masuk. Maka setiap hari Sabtu dia tidak masuk. Kebetulan mungkin sekarang sakit dianya, jadi hari Senin juga tidak masuk. Gitu. Alasannya alasan keluarga. Kadang Sabtu Minggu juga. Bilangnya sakit, tapi pas setelah temannya di situ ada dekat, dia katanya lari-lari tidak sakit. Itu sebetulnya menarik Bu kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nah memang mungkin tadi tetap pendekatannya sebagai manajer tadi ada kolaboratif dengan orang tua, kolaborasi. Kemudian yang kedua mungkin tadi kalau itu lebih mungkin tadi boleh menggunakan dengan segitiga restitusi. Tapi tetap kita di kelas sebelumnya kalau menggunakan ini membuat keyakinan kelas tetap. Berarti harus membuat rajin sekolah dengan apa gitu ya bahasanya gitu dengan kalimat-kalimat positif. Nanti bisalah si anak itu dipanggil dengan menggunakan segitiga restitusi ini gitu. Jadi nanti kita akan menemukan apa sih alasan yang sesungguhnya ya. Nah memang ilmu yang kita dapatkan dari restitusi ini adalah kita tuh memang tidak tidak menegur anak langsung di depan anak-anak di teman-temannya. Kita bisa nanti dipanggil, mungkin kita mau coba aja Bu, nanti kita buat aja, atau Ibu boleh nanti membuat setelah ini hari besok atau lusa membuat keyakinan kelas dulu. Nah setelah keyakinan kelas adalah posisi itu yang sekolah itu posisinya harus sekolah tanpa apalah bahasanya ya nanti kita buat. Nah adakah perubahan? Kalau masih ada nggak ada perubahan setelah membuat keyakinan kelas, barulah kita menggunakan restitusi segitiga restitusi itu. Karena memang nanti kembali lagi nilai-nilai kebajikan itu yang harus diserahkan. Memang nggak mudah. Nah, nanti akhirnya timbullah disiplin positif. Yang memang ke sekolah itu bukan lagi tadi motivasi eksternal, tadi itu dicarikan, jadi itu diberi jajan atau karena itu mungkin nggak sekolah tidak ada uang dan punya jajan, tapi memang keyakinan sekolah ingin sekolah dengan keyakinannya dia sendiri. Tapi ada Pak Ustaz setiap hari anak itu tidak dikasih uang sama orang tuanya. Ada lagi. Kasih tahu kan? Tidak dikasih
Ini berarti teman punya prinsip rajin menabung. Ada juga anak yang kelas 5 itu kenapa berturut-turut asalnya sakit? Kenapa berturut-turut tidak sekolah? Karena dia dibawa sama ibunya sama neneknya ke ayahnya. Itu sebetulnya menarik. Ada itu. Sebetulnya banyak menarik ketika itu bisa gunakan dengan segitiga diskusi ini. Gitu. Tapi coba dulu, kalau saya sih buatnya selain kolaborasi dengan orang tua tadi, keyakinan kelasnya kita dulu buat supaya apa? Nanti ketika ditanyakan terakhir bahwa apa kita itu ada keyakinan kelasnya, gitu. Karena restitusi ini tidak bikin tidak bisa dilakukan langsung gitu. Harus ada dulu keyakinan kelas. Tapi dicoba dulu aja. Mungkin nanti setelah itu gunakan ini bisa ngobrol berdua gitu dengan murid. Ya, mudah-mudahan ada solusi. Tapi emang seperti itu sih mungkin bisa juga pun digunakan. Sebenarnya banyak menarik ya, anak kadang-kadang banyak kan ya yang bermasalah. Banyak ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang ada pertanyaan semakin banyak masalah ya. Iya, banyak masalah, banyak orangnya. Jadi kalau lagi ke orang tua itu mungkin dia kalau Iya. karena menengah ke bawah, Ustaz, jadi banyak sekali ke yang kurang perhatian dari orang tua. Ada aturan anaknya kan dititipkan karantina mah. Mamanya bekerja. Itu kan harusnya tidak boleh gitu kan. Itu kan Ada jawab yang kedua itu ayahnya kemana? anak kalau dari apa dia tadi? Dari mulai masuk dari mulai kelas 1 sampai pas ketahuan sekarang praktiknya diterjemahkan gini, bukan ini ya, sok ke sekolah aja, jangan dipermasalahkan masalah jajan, udah digitukan tiap hari biarin cetek gitu. Karena apa? Kita memotivasi dia supaya mau sekolah, jangan alasan dia tidak datang ke sekolah karena tidak dikasih tahu ke orang tua. Waktu kelas 4 juga peribahasa sok dijemput gitu kuku adik. Biar anak Sering. sekolah sering dijemput gitu, dijemput lah gitu ke orang tuanya. Ayo sekolah gitu. Tapi masih seperti itu. Jadi harus sama orang tuanya pendekatan Ya, pendekatan sama orang tua. Oh, fisik ya. Tapi dari pembahasan itu sebetulnya bisa kita coba menggunakan segitiga restitusi ini. Boleh bisa digunakan dari ketiga itu. Bagaimana menanyakan dulu ya, menstabilkan dan sebagainya ya. Tapi tadi di kelas biar enak kita menggunakannya, kita buat keyakinan kelas gitu. Sesuai dengan kalimat-kalimat positif. Nanti bisa bisa didiskusikan tentang ini mah kata-katanya negatif, kumaha jadi positif, ya. Tidak buang sampah dan jadi apa tadi kan menjaga kebersihan bersama, seperti ya. Iya, memang prosesnya memang mudah, berusaha continue, nggak langsung bim salabim apa kata berak gitu ya. Tapi langsung memang prosesnya lama, apalagi si anak sudah melalui kelas 1, kelas 2, atau kebiasaan yang lama gitu dirubah lagi itu mudah gitu. Iya, tidak mudah. Mungkin itu alasan beberapa, mungkin di sekolah ada alasan yang lain gitu. Nah, kalau saya sih refleksinya ya, bahwa ketika kita belajar tentang disiplin positif ini, ketika anakmu lompatan, anakmu belajar, anakmu gak ada anak yang badar lah bahasanya, gak ada anak yang itu, semua itu melihat tuh si anakmu ini. Jadi kita juga berarti ada beberapa kebutuhan anak yang memang tidak terpenuhi, gagal dipenuhi di rumahnya. Nah, ini balik ke saya, jangan-jangan anak saya seperti ini, kebutuhan dia itu tidak terdapat. Mungkin saya kurang develop ya pagi, mungkin anaknya kurangnya sebagainya, belum perhatian, mungkin sering dibentak sama kita, mungkin sering ini dan sebagainya. Banyak ternyata. Baik lagi, mungkin hikmahnya, refleksinya mungkin ibu-ibu seperti itu, ya. Ada lagi, ibu? Nenek ada yang menambahkan refleksi atau hari ini? Ya. Ya.
Oh itu mah lebih dari pendekatan tadi sebagai manajer, guru sebagai manajer tadi. Ya. Ya, jadi ada kolaborasi dengan orang tua. Mungkin Pak ada tambahan? Cukup. Terima kasih Pak Ulid. Alhamdulillah. Jadi dengan kegiatan diseminasi minimal motivasi diri barangkali ya, Pak Ulid, motivasi dari dalam diri untuk lebih semangat, lebih membuka kemampuan atau potensinya tanpa adanya atau tanpa motivasi dari luar yang memang izin ku Pak Kepala, izin ku orang tua, atau memang supaya lebih terlihat oleh teman-teman. Mudah-mudahan motivasi itu mulai tidak ada atau bukan dari situ, tetapi memang benar-benar ingin mewujudkan keinginannya supaya baik di kelas atau sekolah itu bisa maju bersama-sama. Harapannya ke sana dengan adanya diseminasi ini. Jadi ente merasa abdi teh atau urang teh asa bangsaena bang rajina itu oke. Tadi dorongan dari hati tanpa dasar paksaan atau teguran. Jadi sukarela untuk benar-benar fokus, benar-benar nyaah ke sekolah teh. Itu harapannya. Kemudian barangkali ada teknik di kelas yang memang sampai hari ini belum tepat, silahkan sama-sama evaluasi atau refleksi barangkali anu kawitna ka barudak teh hayu we ngamuk gitunya. Ada sesuatu mungkin dengan penuh kasih sayang, apalagi di kelas-kelas bawah barangkali lebih nyaah ka orang kali teh. Nah, gitu. Dan memang di sekolah itu adalah anak kita bersama. Kalau dipulangkan ke rumah baru anaknya atau ada orang tuanya di rumah. Secara kelembagaan atau nuhun Pak Holid sudah saling mengingatkan intinya. Supaya apa? Supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Itu saja Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan dan refleksinya untuk kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu bapak semuanya. Semata-mata kami belajar bersama-sama untuk memajukan sekolah kita, khususnya umumnya untuk pendidikan di Indonesia ini. Mungkin itu saja, mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan bacakan mungkin Al-Fatihah lah, untuk mobil khusus kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengajar dengan maksimal, juga diberikan rezeki yang melimpah, berkah, dan juga kita semua diikhlaskan dalam mengajarnya. Ala hadini wa ala kulli syai' al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Sekali lagi kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kegiatan CGP ini, dan rekan-rekan guru semuanya. Saya tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal, tapi insya Allah Allah membalas dengan balasan yang melipat-lipat ganda. Jazakumullahu ahsana jazaa. Itu saja yang mungkin hari ini bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.